Duh, pusing banget ya lihat berita artis cerai, dengar teman curhat mau pisah, atau bahkan lihat tetangga sendiri berantem tiap hari. Kayaknya, rumah tangga zaman now tuh rentan banget ya. Isu dikit, langsung minta udahan. Baru nikah seumur jagung, udah pengen pisah aja. Kenapa sih bisa begitu? Apa orang zaman dulu lebih sabar? Atau ada sesuatu yang salah dengan cara kita membangun rumah tangga sekarang? Tenang, tenang. Jangan keburu pesimis dulu. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan. Ada apa sih sebenarnya dengan rumah tangga zaman now? Kita akan kulik masalah-masalah paling umum yang sering bikin pasangan meledak. Dan yang paling penting, kita cari solusinya bareng-bareng. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling sering jadi biang kerok. Masalah apa? Uang, yap, duit, fulus, cuan. Dulu, mungkin istri di rumah, suami kerja, udah jelas pembagiannya. Sekarang, banyak istri juga kerja, punya penghasilan sendiri. Keren sih, tapi ini juga bisa jadi sumber masalah baru. Coba bayangin skenario ini. Ada pasangan, sebut saja Budi dan Ani. Dua-duanya kerja. Gaji Budi 10 juta, gaji Ani 8 juta. Suatu hari, Budi bilang, "Sayang, uang belanja bulanan pakai uang kamu dulu ya. Uang aku mau dipakai buat bayar cicilan motor baru." Ani langsung panas. "Loh, kok pakai uangku? Kan kebutuhan rumah tangga tanggung jawab kamu sebagai suami." "Uangku ya uangku dong. Budi nggak mau kalah loh. Kan kita sama-sama kerja. Harusnya kita sama-sama tanggung dong." "Kamu kok aiteng-tonggen banget sih?" Nah loh, perang dunia ketiga dimulai. Ini masalah klasik. Komunikasi soal keuangan yang amburadul. Nggak ada kesepakatan di awal. Siapa bayar apa? Apakah penghasilan digabung atau dipisah? Gimana cara ngatur pengeluaran bersama? Semua ini harusnya dibicarakan sebelum atau di awal pernikahan, bukan pas lagi butuh uang. Solusinya gimana? Duduk bareng, jangan sambil main HP, buka-bukaan soal penghasilan masing-masing. Terus, bikin kesepakatan, mau pakai sistem satu rekening bersama, buat semua kebutuhan rumah tangga, atau mau sistem proporsional. Misalnya, Budi nanggung 60%, Ani 40% dari total pengeluaran, sisa uangnya jadi uang pribadi masing-masing. Bisa juga. Yang penting, transparan dan adil menurut versi kalian berdua. Jangan ada lagi istilah uangku ya uangku, uangmu ya uang kita. Itu resep bencana, teman-teman. Masalah kedua, yang gak kalah sering, ekspektasi versus realita, terutama karena pengaruh media sosial. Coba deh buka Instagram. Isinya apa? Pasangan yang liburan ke Swiss, suami kasih hadiah tas branded, istri masak menu ala hotel bintang 5, tiap hari. Kita lihat itu semua, terus nengok ke pasangan sendiri yang lagi pakai kaos oblong, sambil makan mie instan. Langsung deh dalam hati, kok hidupku nggak seindah mereka ya? Kok pasanganku nggak seromantis itu ya? Ini jebakan Batman, guys. Kita membandingkan behind the scenes atau sisi paling biasa dari hubungan kita dengan highlight reel atau panggung pertunjukan orang lain. Jelas nggak adil. Kita nggak tahu loh. Mungkin pasangan yang liburan ke Swiss itu nyicilnya 3 tahun. Atau yang pamer hadiah mewah, di belakang layar ternyata jarang ngobrol. Solusinya, pertama, kurangi julid dan stop membanding-bandingkan. Rumput tetangga memang sering kelihatan lebih hijau. Padahal, mungkin itu rumput sintetis. Fokus sama hubungan kalian sendiri. Kedua, ciptakan kebahagiaan versi kalian. Nggak perlu ke Swiss buat romantis. Jalan sore keliling kompleks sambil gandengan tangan, atau nonton film di rumah sambil makan popcorn bareng, itu juga romantis kok. Romantis itu bukan soal harga, tapi soal rasa dan kebersamaan. Ingat itu. Lanjut, masalah ketiga. Kurangnya quality time. Ini penyakit orang sibuk. Pagi-pagi udah berangkat kerja, kena macet, pulang malam, udah capek, kena macet lagi. Sampai rumah, energinya sisa buat scroll TikTok atau nonton Netflix. Ngobrol sama pasangan? Nanti-nanti aja deh. Lagi capek, akhirnya suami istri tinggal serumah, tapi rasanya kayak teman kos. Ngobrol seperlunya, interaksi secukupnya, lama-lama koneksinya putus. Hambar. Coba kita lihat drama kecil ini. Rian pulang kerja, langsung lempar tas ke sofa. Istrinya, Sinta, lagi di dapur. "Sayang, capek banget hari ini. Bos ngeselin," kata Rian sambil buka HP. Sinta jawab dari dapur. "Oh ya, sama dong. Tadi juga di kantor ada masalah. Tapi Rian udah asyik nonton video lucu. Cuma balas. Sinta yang tadinya mau cerita panjang lebar, jadi malas. Ya udah deh, momen untuk terkoneksi hilang begitu saja. 1 kali, 2 kali, mungkin nggak apa-apa.
Tapi kalau setiap hari, kalian jadi dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Solusinya gampang banget, tapi butuh komitmen. Buat aturan tanpa gadget. Misalnya, setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam, semua HP, laptop, TV, mati. Waktu itu khusus buat kalian berdua. Mau ngobrolin hari ini ngapain aja, mau curhat soal kerjaan, mau ngerencanain liburan, atau bahkan cuma duduk diam sambil minum teh bareng. Intinya, hadir seutuhnya untuk pasangan. Cuma 1 jam sehari, tapi efeknya luar biasa untuk menjaga kehangatan hubungan. Coba deh, masalah keempat, yang sering dianggap sepele tapi fatal. Pembagian peran yang gak jelas. Dulu mungkin gampang, suami cari nafkah, istri urus rumah dan anak. Sekarang, banyak istri yang juga bekerja, bahkan mungkin karirnya lebih cemerlang dari suami. Tapi, anehnya, ekspektasi lama masih nempel. Istri diharapkan tetap jadi superwoman yang pulang kerja masih harus masak bersih-bersih dan ngurus anak, sementara suami pulang kerja langsung selonjoran di sofa. Adil nggak? Jealous enggak? Ini yang bikin banyak istri zaman now merasa terbakar. Capek fisik, capek mental, bebannya ganda, akhirnya jadi gampang marah, gampang tersinggung. Suami bingung, kamu kenapa sih marah-marah terus? Padahal jawabannya jelas. Karena dia kelelahan. Solusinya, sekali lagi, komunikasi dan kerjasama tim. Rumah tangga itu bukan perusahaan dengan bos dan bawahan, tapi tim yang punya tujuan sama. Lupakan peran gender yang kaku. Siapa yang punya waktu dan energi, dialah yang mengerjakan. Suami nggak bisa masak, bisa belajar, minimal masak nasi atau mie instan, atau bisa bantu cuci piring, nyapu, atau mandiin anak. Pekerjaan rumah tangga itu bukan bantuan dari suami, tapi tanggung jawab bersama. Kalau dua-duanya capek, pesan makanan online, pakai jasa bersih-bersih sesekali. Jangan memaksakan standar sempurna yang malah bikin stres. Terakhir, masalah kelima. Gengsi buat minta maaf dan ogah buat memaafkan. Manusia itu tempatnya salah. Dalam rumah tangga, pasti ada gesekan. Pasti ada salah kata, salah tindakan. Yang jadi masalah adalah ketika ego lebih tinggi dari cinta. Udah tahu salah, tapi gengsi buat bilang, maaf ya sayang. Yang satu lagi, udah diminta maaf, tapi masih inggung-keten-ket kesalahan pasangan sampai setahun kemudian. Ingat kan, tahun lalu kamu juga begini? Waduh, ini namanya nabung sampah emosi. Makin lama makin bau dan beracun. Kalau ada masalah, selesaikan sampai tuntas. Gunakan formula sederhana. Akui kesalahan. Minta maaf dengan tulus, dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya. Bagi pihak yang dirugikan, belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan buat pasanganmu, tapi buat ketenangan hatimu sendiri. Menyimpan dendam itu kayak minum racun, tapi berharap orang lain yang mati, capek kan? Jadi, kalau kita rangkum, rumah tangga zaman now itu tantangannya memang beda. Ada isu keuangan yang lebih kompleks, godaan media sosial, kesibukan yang menyita waktu, pembagian peran yang harus dinegosiasi ulang, dan ego yang setinggi langit. Tapi, bukan berarti mustahil untuk punya rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Kuncinya cuma satu sebetulnya, komunikasi yang jujur, dan niat untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Berhenti saling menuntut, mulailah saling mendukung. Berhenti saling menyalahkan, mulailah saling memahami. Rumah tangga itu kayak merawat tanaman, nggak bisa cuma disiram di awal, terus ditinggal. Harus disiram setiap hari, dikasih pupuk, dipangkas daun keringnya, dan dilindungi dari hama. Butuh usaha, butuh komitmen, butuh kesabaran dari kedua belah pihak. Jadi, buat kamu yang sedang berjuang, jangan menyerah. Setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Selama kalian berdua masih mau berpegangan tangan dan berjalan ke arah yang sama, semua pasti bisa diatasi. Dan buat yang mau menikah, selamat. Anggap video ini sebagai bekal awal kalian. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen pengalaman kamu di bawah. Dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.